berkumpul bersama untuk merencanakan kegiatan proyek akhir semester 1. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan menambah motivasi anak didik kami untuk belajar dengan baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih atas dukungan dari orang tua serta teman-teman bagi anak didik kami sehingga sampai saat ini dapat belajar dengan baik di sekolah maupun di rumah. Semoga mereka menjadi generasi yang kami banggakan dan mereka dapat berhasil dalam tugas-tugas terutama proyek akhir semester 1 ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Juga kami berdoa bagi anak didik kami yang kurang sehat atau sakit atau sedang bepergian liburan. Semoga mereka diberi kesehatan dan keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak John sudah pimpin doa pagi hari ini. Proyek yang pertama akan dijelaskan oleh Lose. Oh ini, baik. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Udah kan? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh menyanyikan lagu Mars Salib Suci.
Baik, terima kasih kepada Pak Brahma yang sudah menyiapkan hari ini. Oke, proyek pertama yang akan dijelaskan oleh Lose. Untuk Lose dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Pagi hari ini saya akan memaparkan tentang proyek untuk bahasa Mandarin ya. Untuk kali ini adalah pelajarannya tentang bab 2 profesi ya. Tugasnya seperti ini. Anak-anak nanti bawa buku cetak ya, buku cetak bawa. Kemudian menyalin. Jadi bukan menghafal ya. Nanti saya kasih tugas salinlah misalnya dokter. Dokter tuh huruf kanjinya apa? Boleh menyalin melihat buku, nanti ditulis di buku kotak-kotak. Ya, bahasa kanjinya itu. Nanti yang dinilai sama Lause adalah tentang ketepatan. Betul apa enggak nulisnya? Seperti di buku cetak. Kemudian juga kerapihannya. Ya. Jadi tugasnya gampang, cuman menyalin huruf kanji. Bab 2 mengenai profesi, misalnya dokter, mana huruf kanjinya apa, ya, terus disalin di buku kotak-kotak, ya. Nanti setelah selesai diberi nama, kelas dan tanggal, kemudian diserahkan sama Lause. Kemudian Lause akan menilai tentang kebenaran atau ketepatannya ya, serta kerapihannya, jangan kotor maksudnya. Oke, demikian dulu, singkat sekali ya. Kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang. Kalau tidak ada, saya akan pindah ke kelas 4. Terima kasih. Pagi Lause. Ya, Bu. Berarti itu hanya menyalin aja ya, Lause. Betul, menyalin ya. Menyalin. Misalnya dokter, dokter kan 2 Untuk kata. profesinya ada berapa soal? Nanti di buku cetak ada yang saya tahu tuh dokter, guru, perawat. Nanti kan kita di situ ada di buku cetak itu kanjinya ya. Kita hanya menyalin saja. Bukan. Oke, Lause. Makasih, Lause. Oke ya, jadi mudah sekali ya saya rasa ya. Terima kasih ya. Tuhan memberkati. Oke. Baik, terima kasih untuk Lose. Kalau misalnya nanti anak-anak masih ada yang kebingungan untuk proyek semester 1 bahasa Mandarin, nanti bisa ditanyakan sama Lose-nya langsung ya. Selanjutnya, pemaparan materi proyek akan dilanjutkan oleh Miss Christine. Miss Christine, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Esther. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak semua. Di sini saya akan memaparkan untuk proyek bahasa Inggris ya. Jadi kita materinya tentang comparative adjective. Oh ya, ini. Scroll up. Coba ke atasin Pak. Nah, comparative adjective. Jadi ke atas. Nah, jadi student make comparative sentence and the picture when making traditional drink. Jadi saat beberapa hari lalu anak-anak buat minuman-minuman gitu ya Bapak Ibu ya. Minuman tradisional. Nah di situ anak-anak nanti bikin kalimat sekaligus cari gambar dari kayak bahan-bahannya saat bikin minuman atau peralatannya atau dari segi rasanya. Nah, itu anak-anak bikin perbandingan kalimat. Jadi contohnya, pertama nanti anak-anak introduction dulu ya. Pengenalannya seperti ini ada, saya udah kasih contohnya, boleh dibaca sebentar. Oke, nah contohnya satu tuh, palm sugar is bigger than ginger. Jadi di sini kan gula aren itu lebih besar daripada jahe. Nah, jadi anak-anak kan pasti masih ingat dong saat kemarin bikin minuman-minuman. Nah, bener nggak? Tapi ini kita sama anak-anak kok, Bapak Ibu kemarin bikinnya ya. Di kelas 3 apa ya kemarin bikin kalimat ini? 3A iya. 3A iya benar. Nah, jadi gula aren itu lebih besar dari jahe. Atau yang kedua ini daun pandan, kan saya nanya tuh bahannya apa?
peralatannya apa aja. Nah, anak-anak ada yang mengatakan ada daun pandan, Miss, lalu ada batang serai gitu. Nah, oke, kita bikin let's make the comparative adjective-nya. Berarti pandan leaf are longer, lebih panjang ya daripada daun batang serai ini. Nah, terus ke bawahnya, Pak. Nah, lalu jahe lebih besar dari kunyit ya. Ginger is bigger than turmeric atau turmeric is smaller than ginger, boleh seperti itu. Nah, nanti ini saya kirim ke grup ya Bapak Ibu sebagai contoh. Di sini saya membutuhkan 5 gambar dan 5 kalimat. Anak-anak silakan dibuat dari sekarang pengenalan dulu, introduction, lalu silakan mau cari gambar dari mana aja dan bikin kalimat 5 aja ya. Nah, nanti PAS-nya akan diadakan di tanggal 17 ya. Untuk 3A kan beda ya. Kelas 3A 17, 3B 18 dan 3C 19 November ya Bapak Ibu dan anak-anak ya. Nah, jadi dari sekarang silakan udah bisa cari-cari. Oh, ini nanti di kertas selembar. Iya, 3B Selasa, 3C Rabu. Oh iya, iya. 3A Senin di tanggal 17, 3C Selasa di tanggal 18, dan 3B 19 November. Nah, anak-anak dan ibu-ibu nanti gambar ini dan kalimat ini silakan ditulis di kertas HVS ya. HVS, di atas tulis dulu introduction-nya, nama kelas gitu ya, nama kelas, introduction-nya, lalu di bawah kalimat dan gambarnya. 5 kalimat saja dan berarti ada 10 gambar berarti ya, kan satu nomor 2 gambar ya yang mau dibandingin. Nah, untuk bahasa Inggris seperti itu aja ya Bapak Ibu dan anak-anak. Ada yang mau ditanya? Ayo. Tahu udah jelas? Kita udah mau Ini, pelajarin ya. ini kalau untuk gambarnya di print langsung di satu kertas atau dipotong-potong ditempel? Di print satu kertas boleh ya, Mah. Kalau mau dapat satu gambar lalu ditempel di kertas HVS boleh. Oke, tapi kalau untuk tulisannya harus ditulis ya? Ya, ditulis ya. Oke, tulis tangan. Oke. Oke, makasih. Sama-sama. Udah? Tulis tangan. Udah itu aja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Christine untuk pemaparan materi proyek mapel bahasa Inggris. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mapelnya olahraga oleh Pak Dwi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, siswa-siswi kelas 3. Di sini Bapak akan menjelaskan secara garis besar untuk proyek PJOK yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran, yaitu untuk materi yang akan diproyekkan atau diujikan itu adalah tentang pembelajaran aktivitas senam. Ya, jadi di dalamnya itu terdapat aktivitas senam itu sendiri, yaitu seperti sikat lilin, kemudian kayang, dan beberapa aktivitas dominan senam, yaitu seperti bertumpu, menekuk, dan sebagainya. Nah, untuk PJOK itu akan dilaksanakan penilaian pada tanggal 13 di hari Kamis pada jam pelajaran olahraga. Dan sebelum itu Bapak akan menjelaskan dulu bagaimana kalian akan melakukan penilaian nanti pada saat pembelajaran PJOK tentang aktivitas senam ini. Nah, nanti yang akan Bapak nilai adalah beberapa aktivitas bertumpu serta salah satu dari aktivitas senam itu sendiri yang tadi sudah Bapak sebutkan, yaitu aktivitas sikat kayang dan sikat lilin. Seperti itu. Nanti siswa-siswi akan
arahkan langsung pada saat pembelajaran PJOK. Seperti itu. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jika tidak ada, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Esti. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi yang sudah memaparkan proyek dari Mapel PJOK. Kalau ada anak-anak nanti yang masih ingin bertanya, boleh nanti bertanyanya via WA-nya atau bertemu langsung nanti ya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah proyek dari Mapel Agama. Oleh karena itu, Pak John, waktu dan tempatnya dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua serta wali murid, serta selamat pagi anak-anak. Saya akan menyampaikan proyek penilaian akhir semester 1. Saya bagi ini dulu. Kelas 3. Sudah muncul, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, nanti untuk kelas 3 itu kita akan... Dokumennya belum, Pak? Belum ya? Belum diklik. Dokumennya. Kita dulu. Stop dulu ya. Coba. Lagi. Terus. Masuk? Oke, masuk, Pak. Oke. Nah, nanti kita ambil tema tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, dan contohnya adalah kita belajar peduli dan berbagi dengan orang lain. Dari contoh teladan Yesus itu. Nanti ada 3 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Ya, pertama itu, mengapa kita harus peduli dan berbagi kepada teman-teman? Dari 3 pertanyaan itu, nanti kita akan membuat skor 1 sampai 4. Untuk pertanyaan nomor 1, skornya itu 4, artinya sangat baik, yaitu peduli dan berbagi adalah teladan dari Tuhan Yesus yang harus disyukuri dan tulus hati atau secara murah hati. Maka kita mau peduli dan berbagi dengan teman-teman. Itu jawaban yang benar. Kemudian jawaban yang skor 3, skor 2, skor 1 ya. Itu nanti akan dibagikan materinya di grup. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana rasanya makan bersama teman-teman sekelas? Nah, pertanyaan nomor 2 itu menyebut 4 cara konkret dari rasa makan bersama dengan teman-teman sekelas. 1, itu merasa kompak. Kedua, merasa setia kawan. Dan ketiga, itu merasa gembira. Keempat, itu penuh kasih. Boleh nggak beda dengan jawaban yang sudah ada? Boleh 1 atau 2. Tapi yang jawaban yang sudah ada ini diusahakan untuk diingat, untuk memudahkan nanti untuk menjawab. Karena itu sudah jawaban yang sudah dibahas. Itu untuk skor yang sangat baik atau 4. Pertanyaan nomor 3. Berilah contoh sikap peduli terhadap teman-temanmu dalam hidup sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah. Yaitu contohnya atau alasan pentingnya sikap peduli. Berilah contoh sikap peduli terhadap teman-temanmu dalam hidup sehari-hari. Alasannya, contoh, yaitu pertama, rasa setia kawan. Ya. Kita kadang kalau peduli dengan teman-teman itu rasa setia kawan, rasa solidaritas, atau saling mengasihi satu sama lain, atau rasa murah hati, ya. Atau bersyukur kepada Tuhan. Jadi 4 jawaban itu sudah memberi kita nilai sangat baik. Nah, untuk jawaban skor 3, skor 2, skor 1 itu nanti akan kita lihat ya
jawabannya cuma 3, jawaban 2, atau jawabannya menjawab tapi tidak memberi jawaban yang sangat baik, gitu ya. Maka skornya 1. Nah, itu untuk instrumen penilaian dan skornya. Selanjutnya nanti akan dibagikan lembar kerja peserta didik dari sekolah untuk dikerjakan di kelas, ya. Nah, pengerjaannya tentu pada hari yang bersangkutan, yaitu di jam pelajaran agama. Itu ada 3 pertanyaan yang harus dijawab. Apakah pertanyaan itu menyalin jawaban yang sudah dipelajari? Tidak. Nanti kalau di kelas pun kita harus belajar menjawab tanpa membuka buku, gitu, untuk kelas 3. Karena pertanyaannya sudah dibahas dan tentu sebagiannya itu sudah dipahami dengan baik, gitu. Untuk informasi proyek penilaian akhir semester 1, ini saja dulu buat anak-anak biar semuanya dapat dipersiapkan dengan baik. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat. Baik, terima kasih untuk Pak John pembahasan materi untuk proyek pendidikan agama. Untuk anak-anak yang masih kebingungan atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lanjutannya di WA Japri oleh Pak Yohanes, nanti sama Pak John, ataupun bertemu langsung ketika hari Senin ya. Oke, selanjutnya ada pembahasan proyek dari Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu ya, Bahasa Indonesia. Untuk Pak Nopen yang akan memaparkan materinya, dipersilakan. Speaker belum nyala, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi anak-anak. Hari ini kami dari kelas 3 ingin menyampaikan beberapa mata pelajaran yang ingin dilaksanakan untuk proyek akhir semester. Kami memiliki tema secara umum yaitu Wedang Ajaib. Beberapa waktu lalu kami dan anak-anak sudah melakukan praktek membuat Wedang Ajaib ini, dan beberapa kelompok sudah selesai. Untuk kelas 3B sudah melakukan semuanya. Untuk 3A mungkin tinggal kelompok 5, dan 3C tinggal kelompok 5. Nah, setelah ini 3C sudah semuanya, jadi tinggal 3A kelompok 5 yang belum melaksanakan praktek proyek ini. Dan untuk proyek ini dilakukannya sekali ya Bapak Ibu, jadi artinya tidak dilakukan lagi di bulan November karena untuk mempersingkat waktu. Jadi untuk bulan November anak-anak hanya melakukan proyek berupa presentasi dan mengisi materi-materi yang diberikan. Boleh slide berikutnya, Pak Brahma. Baik, untuk pelaksanaan proyek presentasi, di sini ada 4 mata pelajaran Bapak Ibu, ada Bahasa Indonesia, IPAS, Matematika, dan PPKN. Untuk proyek presentasi ini akan dilakukan pada tanggal 20 November. Jadi untuk 3A, 3B, dan 3C sama, semuanya akan dilaksanakan pada tanggal 20 November. Kemudian untuk pelajaran lain seperti informatika, SBK musik dan gambar, bahasa Inggris, bahasa Sunda, bahasa Mandarin, dan olahraga, proyek-proyek ini akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan jam pelajaran Bapak Ibu. Jadi mungkin ada beberapa pelajaran seperti Mandarin itu sudah dimulai pada minggu depan. Jadi secara umum mata pelajaran ini akan dimulai pada bulan November. Tetapi untuk presentasi Bahasa Indonesia, IPAS, Matematika, dan PPKN akan difokuskan pada 1 hari, yaitu tanggal 25 November. Nah, adapun beberapa materi yang harus dipersiapkan.
Oh ya, tanggal 20 November. Ya, 2025. Adapun beberapa materi yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu, yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Untuk presentasi bahasa Indonesia, nanti anak-anak diberikan tugas untuk membuat kalimat deskripsi. Misalnya kelompok mereka diberikan tugas untuk membuat jamu kunyit misalnya. Nanti anak-anak akan menuliskan deskripsi jamu kunyit. Misalnya jamu kunyit adalah jamu yang berasal dari Jawa Tengah misalnya. Jamu ini memiliki manfaat untuk meredakan nyeri dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, selain anak diberikan tugas membuat deskripsi, anak juga akan menuliskan alat dan bahan yang mereka sudah persiapkan dan yang mereka sudah gunakan pada saat mereka membuat proyek di kelas. Selanjutnya yang terakhir, anak-anak diberikan tugas untuk membuat teks prosedur. Teks prosedur di sini yaitu anak-anak menuliskan langkah-langkah membuat jamu. Untuk bahasa Indonesia ini Bapak Ibu berkaitan dengan pelajaran informatika dan hal ini akan dijelaskan oleh Pak Brahma. Silakan Pak Brahma. Oke, terima kasih atas waktunya. Nah, ini untuk informatika sendiri nanti akan menulis di Word. Jadi yang dijelaskan Pak Noven tadi silahkan tulis dulu di buku latihan atau buku kertas Pak? Buku latihan aja ya. Buku latihan bahasa Indonesia dan nanti pada saat pelajaran informatika kita akan bawa ke lab untuk mengetikkannya di Word seperti itu. Saya ambil nilai prakteknya dari situ. Jadi pada saat pelajaran informatika silahkan bawa buku bahasa Indonesia gitu. Untuk ini dulu, adakah yang mau ditanyakan dulu atau langsung lanjut aja Pak Noven? Lanjut aja ya, kita lanjut aja dulu. Ya, untuk pertanyaan nanti akan diberikan waktu setelah pemaparan materi ini ya Bapak Ibu ya, supaya efektif waktunya. Untuk selanjutnya mata pelajaran matematika. Nah, di sini anak-anak akan diberikan tugas membuat laporan biaya, bahan, dan alat dalam membuat jamu. Untuk materi presentasi ini Bapak Ibu bisa dipersiapkan di Word. Nanti anak-anak bisa mengirimkan materi tersebut kepada wali kelas, kepada kami, untuk kami bisa tampilkan pada saat anak-anak melakukan presentasi di kelas. Untuk pelajaran materi matematika ini, anak-anak diberikan tugas untuk memberikan laporan. Laporannya apa saja? Laporannya yaitu alat dan bahan yang mereka sudah beli. Kalau untuk kompor dan gas itu tidak perlu dimasukkan Bapak Ibu. Cukup anak-anak melaporkan apa yang mereka bawa saja. Misalnya mereka di sini sudah diberikan contoh, di sini ada jahe, ada gula, dan mungkin ada bahan juga yang mereka bawa. Itu Bapak Ibu bisa bantu anak-anak untuk memasukkan rincian biayanya, dan jangan lupa di bawah ini diberikan total biaya yang kelompok keluarkan untuk pembuatan minuman tradisional ini. Nah, di dalam matematika ini berkaitan tentang pelajaran tentang bilangan Bapak Ibu. Nanti yang dinilai adalah bagaimana anak-anak membaca bilangan pada saat mereka berpresentasi. Jangan sampai ketika anak-anak presentasi mereka bingung dengan angka yang sudah dimasukkan dalam materi presentasi. Jadi tugas anak cukup untuk memahami bilangan yang ada dalam tabel laporan pembuatan jamu ini. Untuk selanjutnya pelajaran IPAS. Nah, di sini untuk pelajaran IPAS, materi yang berkaitan yaitu tentang panca indera. Nanti anak-anak akan melakukan pengamatan atau melaporkan hasil pengamatan
yang mereka sudah lakukan di dalam kelas mencakup 5 panca indera yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama tentang penglihatan. Contoh saya di indera penglihatan ini saya melihat dapat mengidentifikasi jamu kunyit asam berwarna kuning misalnya, gula merah berwarna merah, garam berwarna putih. Kemudian dilanjutkan dengan indera peraba misalnya, saya merasa kulit saya hangat ketika memegang jamu yang baru selesai diproses, atau saya mendengar suara air mendidih ketika air sudah mendidih, saya mendengar suara kompor ketika kompor itu dinyalakan, dan mungkin di indera pengecap saya bisa merasakan asin ketika merasakan rasa garam. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti ini juga akan diketik dan dilaporkan ketika materi presentasi. Kemudian dilanjutkan dengan mata pelajaran PPKN yang akan disampaikan oleh Ibu Esther. Silakan Bu Esther. Baik, terima kasih Pak Nopen. Selanjutnya adalah mata pelajaran PPKN. Boleh di slide-nya ditampilin Pak Brahma? Oke. Untuk proyek PPKN, Pendidikan Pancasila ya, yang pertama itu adalah menuliskan aturan dan kesepakatan. Nah, ini materi pembelajaran kemarin bagaimana anak-anak membuat aturan dan kesepakatan. Dalam kelas juga sudah ada, aturan dalam kelas juga sudah ada. Tapi kali ini proyeknya adalah aturan dan kesepakatan kelompok saat membuat wedang ajaib tadi ya. Atau di kelas 3B ada yang membuat jamu. Nah, aturannya dikasih contoh yang pertama itu adalah menjaga kebersihan tempat. Nah, tempatnya tempat bagaimana tempat gelasnya, bagaimana tempat untuk wajannya yang bersih, bagaimana kebersihan setelah membuat wedang jahe dan sebagaimana dan seterusnya. Kemudian ada kesepakatan kelompok, misalnya Ayu ada yang membawa jahe, atau misalnya Kordel ada yang membawa gula merah, atau misalnya juga ada yang membawa susunya untuk wedang jahe yang pakai susu, atau misalnya Chloe ada yang membawa rondenya karena dia membuat wedang ronde dan sebagainya. Jadi itu dituliskan kesepakatannya, aturannya itu nanti akan dibuat minimal aturannya adalah 7. Kesepakatannya juga tergantung bahan-bahan yang dibawanya untuk satu kelompok ya. Tapi untuk aturan minimal 7 saat membuat wedang jahe. Itu nanti di mana ditulisnya? Nanti ditulisnya di buku tulis latihan Pancasila. Itu untuk proyek Pendidikan Pancasila tentang aturan dan kesepakatan membuat wedang ajaib. Baik, terima kasih Bu Esther. Selanjutnya mata pelajaran SBK Musik. Untuk proyek SBK Musik, nanti anak-anak memainkan lagu daerah. Adapun beberapa lagu daerahnya yaitu yang pertama Yamko Rambi Yamko, yang kedua Gundul-Gundul Pacul, yang ketiga Ampar-Ampar Pisang, dan yang terakhir Manuk Dadali. Untuk lagu-lagu ini semua dipelajari ya Bapak Ibu dan anak-anak. Untuk pianika dan biola, maaf ini tadi belum dimasukkan, pianika dan biola, pelajari intronya saja, cukup intronya saja, yaitu yang berwarna merah yang sudah dibagikan di fotokopian. Kemudian untuk alat musik ukulele, nanti anak-anak bisa pelajari kunci-kunci pada ukulele. Di situ ada sekitar 5-6 kunci. Nanti anak-anak bisa bisa dipelajari. Untuk penjariannya jangan sampai terlambat supaya lebih tepat dalam not atau kuncinya.
Kemudian untuk proyek ini dilaksanakan mulai 10 November untuk kelas, oh maaf ini salah ini. Seharusnya minggu kedua Bapak Ibu, karena untuk minggu pertama akan dilaksanakan ulangan terlebih dahulu. Untuk minggu kedua baru dilaksanakan pelaksanaan proyek. Dan untuk proyek ini anak-anak diperbolehkan untuk membawa catatan, untuk memakai catatan dalam ketika mereka melaksanakan proyek SBK musik. Untuk selanjutnya mata pelajaran SBK gambar. Untuk SBK gambar, nanti anak-anak diberikan tugas untuk membuat gambar, di mana gambar itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang garis. Di situ nanti anak-anak bisa masukkan beberapa garis. Di situ ada garis lengkung misalnya, zigzag, diagonal, vertikal, dan lain sebagainya. Setelah digaris diberikan gambar, nanti anak-anak juga akan diberikan tugas untuk mewarnai gambar tersebut. Untuk gambar ini dengan tema tradisional, bisa mungkin minuman tradisional, mungkin rumah tradisional, mungkin baju tradisional, makanan tradisional, bebas. Dan untuk proyek ini sudah dapat dimulai pada minggu kedua, karena minggu pertama juga akan dilaksanakan ulangan. Jadi untuk proyek ini dilakukan pada saat bulan November pada minggu kedua. Selanjutnya Pak Brahma, pelajaran Sunda. Ya, untuk pelajaran Sunda, karena Mas Bu Ros sedang ada Zoom, nah tadi Bu Ros menitipkan untuk baca proyek pelajaran Sunda. Proyeknya yaitu menuliskan 5 kalimat perintah dalam membuat jamu atau minuman yang sudah anak-anak buat. Contohnya parot koneng, nepika, lembut, dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Brahma mengenai info dari sekolah. Pada Pak Brahma, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk informasi titipan pesan dari Pak Stefanus selaku Kepala Sekolah di SD Sudarso Karawang, mulai nanti hari Senin tanggal 3 November tentang batas antar siswa. Jadi kita udah berjalan nih, sekolah udah berapa 4 bulan ya. Makanya kita akan mencoba untuk mengantar sisa putra-putrinya sampai ke batas gerbang kuning. Seperti itu. Jadi kita minta pengertian dari orang tua juga, minta kerjasamanya untuk mengantar putra-putrinya sampai ke gerbang kuning. Seperti itu. Itu informasi yang titipan pesan dari Pak Stefanus. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Brahma yang sudah menyampaikan pesan dari Pak Step. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab terkait untuk mata pelajaran yang sudah dijelaskan. Via chat aja ya. Nanti kita jawab satu persatu. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu 15 menit untuk chat membahas pertanyaan tentang proyek. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu?
Pagi, Pak. Pak, ini mau nanya untuk tadi SBK gambar. Untuk gambar tradisionalnya itu berupa apa ya, Pak? Dan itu anak-anak yang nyari atau udah disediakan dari sekolah? Gitu, terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya akan jawab. Untuk SBK gambar, anak akan menggambar sendiri, ya. Jadi boleh bawa contoh dari rumah gambarnya, terus nanti bawa kertas yang tadi asturo warna putih. Nah, nanti kertas itu tidak boleh dibawa pulang pada saat menggambar. Jadi tetap menggambarnya di rumah, tapi boleh membawa contoh. Misalnya di rumah udah dibawa print, gambarnya seperti ini. Nah, nanti anak tinggal menggambar saja seperti itu. Dan mau langsung diwarnai juga boleh. Itu waktunya akan sampai tanggal kurang lebih 20 November sesuai dengan presentasi yang jadwal presentasi kelas 3. Seperti itu. Ada lagi yang tentang gambar? Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, untuk Mandarin. Untuk ini Mandarin ya, ada Mandarin. Apakah PPT nanti bisa di-share? Oke, nanti kita akan share ya PPT-nya. Terus yang berikutnya untuk bahasa Mandarin, buku kotak-kotak yang harus baru atau melanjutkan yang sudah dipakai buat ya, pelajaran lanjut saja ya, daripada harus beli baru nanti yang penilaiannya langsung pada Lose. Untuk Ibu Desi Dwi Sumanti, proyek Matematika IPAS Indonesia PKN dikerjakan di rumah apa di sekolah? Kalau yang bahasa Indonesia, tadi kan anak boleh nih menulis dulu di buku latihan. Nah, nanti untuk informatikanya kan diketik di sekolah, tapi untuk yang lain bisa dikerjakan di rumah. Seperti itu. Jadi udah cukup menjawab ya, berarti semuanya boleh di rumah. Terus Pak, untuk IPA sama matematika harus dikirim dokumennya. Iya, nanti kita akan buatkan Google Form-nya. Ya, Google Form ya, Google Form untuk mengirim dokumen untuk pelajaran IPAS matematika yang dikerjakannya di rumah tadi. Seperti itu. Kalau SBK gambar, contoh gambarnya bisa contoh berupa yang tadi saya tampilkan di slide itu kayak wedang jahe, ada bahan-bahannya yang seperti ini. Bentar, saya tampilkan dulu ya. Ini contohnya aja. Oke, saya contohkan dari sini aja. Sebentar. Nah, ini kenapa nggak bisa mundur? Nah, contohnya ini, kayak gini bisa nih. Contoh untuk SPK gambar. Di sini ada wedang jahenya, kunyit ya ini ya, kunyit. Terus ini ada sedikit ramuan cengkehnya. Nah, seperti ini juga bisa. Ini contoh. Contoh untuk SPK gambar, mau digambar seperti ini, boleh. Seperti itu. Udah, saya stop share dulu ya. Terus ada pertanyaan lain. Iya, untuk seni rupa atau gambar itu A4. Yang Astro A4 yang warna putih. Nanti dibawa aja pada saat setelah ulangan, berarti minggu depan belum ya. Minggu depannya lagi, dibawa itu sama contoh gambar yang mau digambar, boleh anak meniru atau mencontohnya. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin yang kurang jelas. Mau resen juga boleh. Tapi secara urut ya. Oke, silakan yang mau pamit ke kelas 6. Untuk SBK alat musik salah satu saja. Iya, salah satu yang dikuasai anak aja untuk SBK musiknya. Jadi kalau misalnya menguasai pianika ya pakai pianikanya, menguasai ukulele ya pakai ukulele, menguasai biola ya pakai biola boleh. Kak Noven sudah bisa untuk menilai dalam biola.
Ada lagi yang mau bertanya? Karena sebentar lagi juga mau kelas 6 atau kelas 5 mulai. Jadi, Pak Brahma izin pamit. ya, Ya, oke, yuk. silakan Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Jadi SBK gambarnya bawa kertasnya dari rumah A4 putih, mau bawa contoh gambarnya untuk digambar di rumah. Ya, dari rumah ya, bawa contoh gambarnya. Terus nanti gambarnya tetap di kelas. Dan kertasnya akan dikumpulkan, nggak boleh dibawa pulang selama proses pembuatan proyeknya. Baik, terima kasih Pak. Oh, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Yang jelas, saya minta tolong bantuan. Ya, yang sudah di layar, yaitu Ibu Esther 3B. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih untuk Pak Brahma yang sudah menyampaikan dan memandu sesi tanya jawab. Kiranya pertemuan kita hari ini dapat dimengerti dan dipahami sehingga yang paling terutama adalah kita sehat-sehat supaya dalam pelaksanaan proyek kita dapat melaksanakan dengan baik, diberikan Tuhan juga kepintaran, hikmat dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan proyek selama di bulan November ini. Untuk itu kita akan akhiri kegiatan Zoom kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul dalam Zoom dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kepintaran, kebijaksanaan daripada-Mu sehingga anak-anak kami dapat berprestasi dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk mereka Tuhan, lindungi dan memberikan kesehatan bagi mereka semua, agar mereka juga dapat mengerjakan proyek dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami berdoa untuk keluarga kami pribadi lepas pribadi, Tuhan juga memberikan kesehatan, Kau juga memberikan rezeki yang secukupnya. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi aktivitas kami dan menghindari kami dari mara bahaya. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.